Ranti masih menangis memohon agar papa mamanya membatalkan pernikahannya dengan Fabian. Ia dan Fabian berencana menikah akhir bulan ini. Tapi naas, Fabian kecelakaan seminggu lalu dan sekarang lumpuh. Ranti adalah gadis yang manja dan egois. Mana mungkin dia mau menikahi Fabian yang lumpuh dan tidak sempurna itu. Meskipun Fabian adalah pewaris tunggal perusahaan Aditama Group. Ma, tolong aku tidak mau menikah dengan laki-laki cacat. Pa, tolong, rengek Ranti yang memegangi kaki papanya. Kaki papa mamanya di bawah. Tapi Ran tidak mungkin pernikahannya dibatalkan. Keluarga Aditama sudah banyak membantu perusahaan papa. Tapi pa, aku tidak mau dengan orang cacat seperti dia. Bukannya kamu dulu yang ngotot mau menikah dengan Fabian. Sekarang giliran mamanya yang berbicara. Itu dulu mas, sebelum Bastian lumpuh. Pokoknya aku gak mau nikah, titik, teriak Ranti dan berlari menuju kamarnya. Pak Radit dan Bu Sukma bingung dan pusing memikirkan tingkah laku anak mereka. Kalau saja keluarga Aditama bukan yang menolong perusahaan mereka, pastilah mereka mudah membatalkan pernikahan ini. Masalah terbesar adalah tadi pagi keluarga Aditama menanyakan persiapan pernikahan. Mereka juga takut tidak ada wanita yang mau menikahi Fabian kalau tahu Fabian cacat. Di kamar, Ranti memikirkan berbagai cara untuk melepas dari kewajiban menikahi Fabian. Kemudian dia teringat akan adik tirinya yang sekarang ada di rumah sakit menunggu neneknya. Ma, sini, teriak Ranti memanggil mamanya yang ada di ruang keluarga. Ada apa sih Ran? Kamu mau menikah dengan Fabian? Enggak lah ma, apaan sih? Aku punya ide bagus. Yang pasti aku enggak jadi nikah dengan Fabian. Tapi perusahaan papa tetap dibantu keluarga Fabian. Emang bisa seperti itu? Bisa ma. Papa kan masih punya anak satu lagi. Suruh dia saja yang menikah dengan Fabian yang cacat itu. Tegas Ranti yang membuat mamanya memikirkannya. Anak haram dari suaminya. Setelah berpikir sejenak, kemudian Bu Sukma mulai duduk di kasur anaknya itu. Tapi kamu gak akan menyesal gak jadi nikah dengan Fabian? Tanya Bu Sukma sambil mengelus pundak anak kesayangannya. Gak akan menyesal ma, aku gak akan menyesal sedikit pun meninggalkan pria cacat itu. Ya sudah, nanti mama bujuk papa ya. Bu Sukma lantas pergi dari kamar Ranti menuju ke kamarnya. Menemui suaminya, Pak Radit. Sebenarnya Bu Sukma ragu takut-takut malah suaminya marah jika dia menumbalkan Anya. Pa, mama mau ngomong. Ada apa ma? Serius amat. Gimana ma? Kamu sudah membujuk Ranti? Nah itu pa, mama mau ngomong masalah itu. Gimana ma? Gimana kalau Anya saja yang menikah dengan Fabian? Ucap Bu Sukma membuat Pak Radit melongo dan gagal paham. Ma, yang benar saja, Anya tidak tahu apa-apa, kenapa dia kita libatkan dalam masalah ini. Pak Radit mulai marah dengan intonasi nada tinggi. Bu Sukma diam sejenak. Kamu mau anak kita melakukan hal bodoh lagi, Pa? Bu Sukma mengingatkan Pak Radit tentang kejadian di mana Ranti ingin bunuh diri ketika permintaannya untuk berkenalan dengan Fabian tidak dikabulkan oleh Pak Radit. Ma, jangan ngomong seperti itu. Itu semua salah Ranti. Kenapa Anya yang menanggungnya? Kasihan Anya mah harus menikah dengan pria lumpuh. Terus papa nggak kasihan sama Ranti kalau papa nggak mau menikahkan Anya dengan Fabian, biar aku dan Ranti pergi dari rumah. Tapi mah belum sempat berbicara banyak, Bu Sukma sudah pergi meninggalkan Pak Radit sendirian. Pak Radit berat harus melimpahkan pernikahan ini kepada putrinya Anya. Terlebih lagi dari dulu Anya selalu kesusahan dan harus bekerja banting tulang untuk kehidupannya dan neneknya yang kini tengah berada di rumah sakit. Halo nak, gimana kabarmu? Tanya Pak Radit kepada Anya di dalam telepon. Baik pak, oh iya pak, terima kasih ya, berkat uang yang papa berikan nenek bisa dioperasi dan sekarang keadaannya mulai membaik. Jangan sungkan nak, minta uang ke papa. Kalau kamu kesulitan, bagaimanapun juga kamu anak papa. Pak Radit diam sejenak dan meneruskan kata-katanya. Nak, papa bisa minta tolong? Tolong apa pak? Anya mulai bingung. Pertolongan apa yang papanya inginkan dari dia? Kamu mau menikah dengan Fabian? Fabian? Siapa dia pak? Keluarga Aditama nak. Keluarga Aditama? Bukannya itu keluarga kaya raya yang akan menikahi Kak Ranti?
Iya nak, tapi Fabian kecelakaan dan Ranti tidak ingin menikahinya. Jelas Pak Radit sedikit ragu, membuat Anya berpikir keras. Tolong papa nak, cuma kamu satu-satunya harapan buat papa. Anya ingin sekali menolaknya, tapi dia tidak tega dengan papanya yang memohon. Pak, aku mau, tapi apa Fabian mau menikahiku? Tentu saja dia mau. Setelah kecelakaan dia lumpuh. Mana mungkin dia menolak menikah denganmu? Lumpuh. Maafkan papa nak, tapi kali ini saja kamu bantu papa. Besok papa dan tante Sukma menjemputmu ya. Kita akan bertemu keluarga di Tama. Baiklah pak, kalau itu bisa membantu papa, aku mau. Pak Radit menutup teleponnya dan tersenyum lega. Dia kemudian memanggil istri dan anaknya itu untuk berkumpul di ruang keluarga. Papa punya kabar gembira. Apalagi pak? Kabar gembira yang saat ini aku tunggu adalah batalnya pernikahanku, jawab Ranti malas. Iya nak, karena saat ini Anya setuju untuk menggantikanmu, ucap Pak Radit membuat Ranti berlonjak dan memeluk papanya itu. Beneran pak? Iya bener sayang. Ekspresi bahagia juga terpancar dari wajah Bu Sukma. Terus kapan kita bicarakan ini dengan keluarga di Tama? Besok mah. Tadi papa sudah bilang sama Anya agar siap-siap besok. Sedangkan di rumah sakit, Anya menangis sendiri sambil memegangi tangan neneknya yang masih belum sadarkan diri. Bagaimana ini nek, Anya akan menikah dengan orang yang Anya tidak cintai. Tiba-tiba ada pesan masuk. Anya, ini uang untuk pergi ke salon. Malam ini juga tante kirim baju untuk kamu pakai besok. Anya malah semakin menangis melihat pesan dari Bu Sukma itu. Hatinya terlalu sakit untuk mengingat perlakuan kasar Bu Sukma kepadanya dari dulu. Jangankan tempat tinggal, sepeser uang pun dia tidak berikan. Meskipun papanya mengiriminya, kalau ketahuan oleh Bu Sukma, itu dihitung utang dan Anya harus membayarnya.